Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan eh, mengganti halaman login dari adminnya Jenggo. Jadi saya akan menampilkan bagaimana sih halaman login di Jenggo itu. Nah, jadi halaman bawaan Jenggo loginnya itu seperti ini. Nanti saya akan ganti halaman ini atau mengcustomnya. Oke. Selanjutnya saya akan new tab ini. Saya akan mencari template. Nah, ketik aja template login HTML5. Kemudian kalau saya pilih yang atas ini aja deh. Nah, kemudian di sini kan apa itu campuran untuk templatenya. Campuran maksudnya campuran itu ada yang berbayar, ada yang free. Nah, di sini kan ada free themes dan premium themes. Kalian pilih yang free theme aja. Nah, ketika sudah free theme, dicari bawah kan halaman loginnya nggak ada. Ini kan halaman front end atau halaman depannya kan. Ya, karena tinggal di sini ada icon cari, kemudian ketikkan aja login, kemudian langsung aja enter. Nah, ini ada banyak login di sini. Mungkin kalian downloadnya tidak di sini juga nggak apa-apa. Kalau saya pakai ini aja, langsung saja saya klik ininya. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk mendownloadnya saya di tombol ini, download now ini. Nah, ditunggu sebentar. Apa ini? Oh, ini bukan, ini close saja. Oh, ternyata bukan ini batch free yang ada di bawahnya. Nah, ini aku pakai ini nih, login form 1 by Colorlib ya. Ya, ini download now atau download, kemudian geser ke bawah. Nah, di sini ada tombol download, langsung aja download, masukkan email kalian ya. Jangan lupa untuk di give me, I give my consent. Jadi kalau kalian tidak mencentang, nanti akan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi harus dicentang dulu. Kemudian download now. Nah, ini masih loading. Langsung langsung akan download templatenya. Langsung saja saya download. Oke. Jadi langkah pertamanya kita mencari atau mendownload halaman login yang kita inginkan terlebih dahulu. Kita open folder. Nah, di sini tuh hasil downloadannya tadi. Nah, sekarang saya akan cut dulu biar tidak bingung. Kemudian saya buat folder baru aja. Misalkan template login. Ini hanya untuk menyimpan saja. Kita pastekan di sini. Nah, kemudian ini kan masih zip nih formatnya. Jadi kalian harus mengekstraknya terlebih dahulu. Extract here. Nah, di sini terdapat 2 folder. Jadi harus dari ini. Kalian buka yang login underscore v1-nya ini. Buka. Kemudian untuk melihat bagaimana sih tampilan login yang baru saja kita download, ya di index.html ini kalian klik 2 kali. Nah, ini ada pilihan. Kalau saya menggunakan Google Chrome. Oke. Nah, nanti halaman login yang akan yang telah kalian download atau yang saya download seperti ini. Jadi dari tampilan ini saya akan merubah menjadi seperti ini. Gimana, keren gak guys? Jadi ketika kalian mengekstrak here folder zipnya ini, pasti kan muncul 2 folder. Yang satunya login v1 dan macOS X ini. Untuk folder macOS-nya boleh kalian hapus. Kita hapus saja. Delete. Nah, ini isinya seperti ini. Ini adalah HTML. Sekarang di project my site-nya kan saya ini sudah membuat project namanya my site. Nah, di folder my site ini kalian buat sebuah folder lagi namanya templates. Langsung saja klik kanan, new folder, ketik aja templates, kemudian enter.
Nah, di sini akan terbuat ini, jadi ini masih kosong seperti ini. Kemudian kita akan menaruh login ini. Jadi kita akan menaruh login ini itu dibuka dulu, kemudian index.html-nya ini semuanya aja Ctrl A ya, atau di arsir semuanya, kemudian Ctrl cut atau Ctrl X ya, klik kanan cut juga bisa, kemudian D data penting kerja. Intinya tuh dimana kamu meletakkan project kamu ya. Kemudian di template test ini nah ditaruh di sini. Nah, sudah saya taruh di folder template. Nanti tampilannya akan seperti ini. Template test. Nah, di sini seperti ini. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kita akan membuat folder statik di luar sendiri. Nah, misalnya kalian buatnya tidak dari sini juga nggak apa-apa. Jadi langsung saja di sini kan di project. Nah, template test yang di sini kan klik kanan, new folder statik ini. Nah, statik ini. Coba kita cek lagi. Nah, di sini statik. Nah, masih kosong kan? Nah, kemudian selanjutnya kita akan memindahkan folder CSS hingga vendor. Jadi yang ada di template-nya ini hanya ada index.html-nya saja. Nah, untuk memindahnya kalau di sini tidak bisa. Jadi memindahnya harus lewat Explorer. Ini namanya Explorer ya. Oke. Template test. Kemudian CSS, kita shift arah bawah. Kemudian Ctrl X atau klik kanan, cut. Kemudian ditaruh di statik. Paste. Oke, kan sudah. Selanjutnya ternyata tadi saya salah. Yang ada di folder template test. Nah, ini kan ada index.html tuh. Nah, jadi seharusnya itu saya buat folder lagi bernama namanya itu admin. Jadi di dalam template test, di dalam folder template test saya akan membuat folder namanya admin. Nah, kemudian saya akan memasukkan index.html-nya ke dalam admin, ke dalam folder admin ini. Nah, seperti ini. Ya, jadi tadi saya salah. Yang benar adalah seperti ini. Kemudian kita akan mengecek di sininya. Nah, ini kan sudah kan template, di dalam folder template terdapat folder admin. Apabila folder admin diklik, terdapat satu file bernama index.html. Coba saya rubah index.html-nya menjadi login.html. Login.html seperti ini ya. Sekarang kita di browsernya, di sini coba kita refresh. Seperti ini, mungkin masih nyantol. Kita Ctrl break, kemudian kita jalankan lagi. Oke, kita refresh. Kok tidak bisa ya? Mungkin ada kesalahan. Ternyata kita kurang satu langkah lagi, yaitu kita harus menambahkan di setting agar folder template ini dia terbaca. Nah, jadi kita harus masuk di settings.py-nya. Di settings.py kita cari template test. Nah, ini nih. Nah, di sini ada dirs. Maksudnya dirs ini adalah directory. Nah, kita tambahkan template test seperti ini. Nah, kita simpan. Kita simpan saja. Setelah disimpan, kita kembali ke browsernya. Nah, di sini kita refresh saja ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi kalau tampilan seperti ini, itu berarti kalian sudah berhasil. Maksudnya berhasil tuh sudah bisa mengganti dari halaman yang bawaannya Django menjadi custom.
Nah, sekarang kita akan merubah ini agar bagus tampak seperti ini. Nah, ini dia bisa bagus ini karena dia sudah terkoneksi dengan ini semua yang ada di folder static ini, CSS font images CS Finder ini tadi kan kita mendownloadnya kan sudah satu paket. Nah, sekarang kita menyambungkan. Nah, bagaimana cara menyambungkan antara login ini agar terkoneksi dengan ini CSS-nya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mengkoneksikan atau menyambungkan agar login tersambung dengan CSS-nya ini. Ya, langkah pertama kita buka login.html-nya. Nah, kalian perhatikan yang ada ref-nya ini. Nah, ini yang dimaksudnya misalnya mungkin tipe IMG. Nah, jadi ref ini digunakan untuk memanggil atau menyambungkan favicon.io ini. Dari ref ini dia mengambil di folder static ini yang ada di sini. Apakah kalian masih ingat dulu yang ada di blog atau mungkin cara pemanggilan URL-nya? Mungkin di video selanjutnya atau video sebelumnya kalian sudah pernah ini perhatikan static. Nah, ini digunakan untuk memanggil file blog.css-nya kan ya, agar terpanggil di tampilannya agar terpanggil. Kita copy saja, kita copy ya, close saja deh biar gak bingung. Nah, yang pertama di sini nih, di sesudah petik, ya intinya di dalam petik ini ya kan, taruh sini, kemudian paste aja dulu. Nah, di paste, kemudian yang images sampai favicon.io ini kalian cut. Nah, kemudian kalian gantikan yang ini di paste, di overwrite, di replace. Nah, paste. Jadi maksudnya static ini dia memanggil static ini. Jadi ini kan di blog kan juga ada static. Jadi static ini dia akan mendeteksi semua folder yang ada staticnya. Dia tuh diceki satu persatu sama Django-nya. Itu sudah otomatis, tidak usah dipikirkan. Kemudian di dalam folder static itu dia mencari folder images, apakah ada di dalam static. Misalkan di sini tuh dari atas static images ada, ya kan ada. Kemudian dia mencari lagi icons, apakah ada di icons. Oh, enggak ada ternyata. Kemudian dia mencari lagi statiknya lagi di sini. Dikarenakan di sini statiknya ada 2 saja, jadi kalian tidak usah memikirkan statik kok bisa gitu, itu enggak perlu. Jadi kalian langsung saja ya, static image icons, misalnya static images slash icons, di dalamnya images ada icons. Nah, kemudian favicon.io. Nah, ini kan ada kan. Nah, di sini gambar home ini. Kemudian kita copy saja yang atas ini, ya kan, kita copy, kemudian kita pastekan. Caranya sama dengan apa yang ada di atasnya tadi, kita paste. Kemudian vendor ini kita arsir, kemudian kita cut, ya kan, kita replace ininya. Nah, seperti ini. Nah, sangat mudah sekali kan. Sekarang misalnya kalian ngetik manual juga bisa, atau mungkin biar lebih lama, atau kopas lagi juga bisa. Misalkan nih, saya tidak mau kopas itu terlalu modern, ya, misalnya seperti ini. Kemudian tanda persen, kemudian spasi statik, ya kan, kemudian petik 1, kemudian di akhir .css nya ini ada petiknya lagi, kemudian spasi, kemudian tanda persen, dan kurung kurawal tutup. Nah, seperti ini. Jadi ketika kalian menuliskan awalnya di sini, jadi harus ada
penutupnya ada pembuka, ada penutup seperti ini. Oke, kita simpan agar lebih cepat. Kalau saya biasanya tuh di sini, dari sini sampai petik ini saya copy, kemudian saya taruhnya di sini, kemudian paste, kemudian bawahnya lagi paste, bawahnya lagi paste, bawahnya lagi paste, ya semuanya itu sama. Nah, kemudian di akhirnya seperti apa? Nah, setelah .css ini ada petiknya nih sampai tutupnya, kalian tinggal copy saja, kemudian di akhirnya ini tinggal paste saja, sama. Jadi ketika ada pembuka harus ada penutupnya agar dapat dideteksi oleh Django-nya setelah CSS ya, bukan di belakangnya petik. Paste, kemudian paste lagi, ini juga paste lagi, misalkan simpan nih, simpan. Nah, perbedaannya kalau belum disimpan itu adalah ini ya, masih ingat kan, kalau tandanya X ini dia sudah disimpan, misalnya ini saya kasih spasi, nah berarti kan ada perubahan. Ini tandanya ada bulat-bulat putih ini berarti tandanya ada perubahan dan belum disimpan. Misalnya saya simpan. Nah, untuk sementara ketika kalian sudah mendaftarkan atau mengkoneksikan antara file statiknya ini dengan login.html, kita akan kembali ke browsernya untuk mengecek apakah sudah bisa seperti ini ataukah belum. Langsung saja kita refresh. Nah, seperti ini. Berarti kita sudah berhasil. Maksudnya berhasil itu tampilannya tidak jelek tadi, namun di sini ada errornya. Nah, di sini kan ada pesannya tuh. Invalid book tag on line 8 static. Kita cek aja line 8 seperti apa sih. Nah, di sini ada static. Jadi seperti yang sebelumnya, ketika kita menggunakan static kata kuncinya ini, kita harus mengasihkan seperti ini. Misalnya di base ini ya. Dari sini ada meluat statik ya. Jadi kita harus sebelum menggunakan statik kita harus meluatnya dulu. Kita taruh sudah sama di bagian atas sendiri, oke. Kita paste, kemudian simpan Ctrl S, kemudian kita kembali ke browsernya, kemudian kita refresh. Nah, ternyata belum ada perubahan, namun ini sudah tidak error. Maksudnya tidak error tuh, kita kan sudah menulis banyak sekali ya, statik itu sudah bisa, namun ada yang kurang. Misalnya kayak src yang kayak intinya mau manggil, misalnya ini ya src images img 01, images img 01 png. Nah, jadi ketika ini itu harus sama, ketika dia mengambil apapun dari folder lain atau dari folder statik ini, kita harus memanggil semua. Nah, di bawah ini jangan lupa ya guys, di sini juga dia tuh juga mengambil JS. Kalau yang atas tadi ini CSS ya kan, CSS. Tapi kalau yang di bawah ini dia mengambil dari folder vendor, di dalamnya folder vendor dapat folder jQuery. Nah, ini di dalam jQuery, di dalam folder jQuery terdapat jQuery min321. Kita buka jQuery min321.bin.cs sama kan. Nah, di sana belum ada kayak yang atas tadi statiknya, kita tambahkan lagi ya. Kita kopas saja, kita copy. Yang ini src-nya dia mengambil gambar soalnya. Kita paste di sini, kemudian tutupnya jangan lupa. Dan sebelum petik ya. Oke, kita pastekan.
Misalnya nih image gambar, jadi kan mengambil gambar, kita kembali ke browsernya, kita refresh aja dulu. Masih belum bisa. Oke, masih belum bisa. Kita lanjut aja. Nah, kita ngasih statiknya yang ada di bawahnya tadi, bawah di JS nya. Nah, di sini kita paste lagi, kita paste semuanya. Jadi intinya itu dia tuh nggak kepanggil kalau dia tidak dikasih statik seperti ini. Kita paste, kita copy, mencari penutupnya. Nah, ini petik 1 hingga tutup kurung kurawal. Untuk mengoding itu kita tidak perlu menghafal, namun kita harus memahaminya. Sebelum ketik sini, oke. Paste pun disimpan. Kita cek yang ref atau mungkin yang pengelotnya dari folder statik sudah tidak ada. Terakhir ini saja, oke. Nah, kita simpan, kemudian kita refresh halaman loginnya. Tetap kita coba untuk mengkontrol peak servernya. Nah, jadi misalnya ini tuh maksudnya kalau kita tidak merun server, itu tampilan seperti ini, guys. Kodenya lama kayak gak ada internet. Nah, seperti ini. Itu terkadang mahasiswa itu tanya ke saya, apa tuh, Pak, ini nggak bisa, Pak, nggak bisa. Padahal kodenya ini sudah sesuai dengan ada yang di ebook. Ya ngeyel gitu dia. Ya, saya kan harus selalu bersabar dengan penuh senyum bahagia. Nah, jadi ketika dalam keadaan apapun, secapek apapun, ketika ada mahasiswa bertanya itu saya sangat senang banget ya, guys. Oke, kita jalankan lagi. Biasanya itu nyantol. Kita run server lagi. Jadi kalau kita tidak run server, kita refresh sampai baterai kita habis, itu tampilannya akan seperti ini. Kita refresh. Oh, sebentar. Jadi gini, karena ini tuh dia nggak bisa meload di file. Sebentar, di file static ini dia nggak bisa ngeload. Ternyata solusinya itu adalah ini static rootnya ini kalian hapus saja, kemudian kalian ganti dengan static files dir. Nah, seperti ini ya. Nah, silakan diketik aja dulu. Silakan dihentikan videonya, kalian ketik dulu. Apabila sudah, di Ctrl S. Nah, kemudian kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah, tampilnya akan jadi seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita login? Nah, ini kan masih belum bisa nih untuk buat login. Kan belum bisa. Jadi langkah selanjutnya adalah, nah, apabila kalian sudah tampilannya sudah seperti ini, kalian harus men-setting di login.html nya agar kalian dapat melakukan login, agar masuk ke dalam halaman admin. Oke, langsung saja kita buka login.html nya. Nah, di sini. Nah, di form ini kalian tambahkan action sama dengan petik-petik, kemudian spasi, metode post seperti ini. Ketika kalian sudah menambahkan ini di form, di bawahnya kalian kasihkan CSRF tokennya seperti ini. Nah, kemudian pada inputan yang tipenya teks ini, kalian ada name-nya. Kalian ganti saja name-nya username dan
name-nya password seperti ini. Nah, seperti ini ya. Apabila sudah, kalian simpan, kemudian kalian kembali di browsernya, kalian refresh. Silahkan kalian login menggunakan akun kalian. Nah, kemudian silakan tekan aja tombol login. Apabila berhasil, nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, ini tanda sudah berhasil. Kemudian ketika kalian mau keluar, ya keluar. Nah, terima kasih telah menggunakan situs ini hari ini. Masuk kembali untuk melakukan login. Nah, kan tampilnya login benar keren kan? Oke, jadi mungkin untuk sementara tutorialnya dari sini saja dulu. Silahkan beristirahat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.